Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Artinya, masyarakat akan tetap memilih calon anggota legislatif berdasarkan figur, nama, dan nomor urut yang tertera di kertas suara. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem pemilu. MK menolak mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, sebagaimana permohonan pemohon. Putusan ini sempat diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu Arif Hidayat. Salah satu pertimbangan Hakim MK karena sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan yang diinginkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menilai pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya pemohon mendalilkan jika sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer tanpa adanya ikatan ideologis dengan parpol. Akibatnya saat terpilih menjadi anggota DPR, DPRD seolah-olah bukan mewakili partai politik namun mewakili diri sendiri. Namun dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat, maka masyarakat akan tetap memilih caleg berdasarkan figur, nama, dan nomor urut di kertas suara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berikut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilihan umum. Hasil putusan pemirsa dari Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Ada beberapa poin pertimbangan kenapa permohonan ditolak. Yang pertama, sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sistem pemilihan umum terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki tanpa mengubah sistemnya. Dan yang ketiga, semua sistem pemilihan umum berpotensi terjadinya praktik politik uang. Masalah teknis yang bisa diperbaiki dalam sistem pemilu terbuka tidak dapat mengenyampingkan hal substantif dalam pemenuhan pemilu yang demokratis dan prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Ya, dengan putusan tersebut pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Salah satu hakim MK, Arif Hidayat, memiliki pandangan yang berbeda soal sistem pemilu yang mengusulkan agar sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum tata negara Ferry Amsyari. Selamat petang, Bang Ferry. Halo, Bang Ferry, suaranya mungkin bisa di-unmute. Halo, Bang Ferry. Halo, Bang Ferry Amsyari, pakar hukum. Halo. Ya, Bang, ini kan disampaikan bahwa ada satu sudut pandang mengenai pernyataan dari salah satu hakim yang mengatakan sistem pemilu terbuka tapi juga ada tertutupnya.
tidak sempurna atau mungkin ada Terbatas. mix-nya terbatas begitu ya. Apa sih sebenarnya maksudnya yang terbatas itu kalau menurut sudut pandang Anda? Sebenarnya pada titik tertentu kan sistem proporsional terbuka yang kita praktikkan sudah ada nuansa percampurannya. Selain menghitung suara kader yang dipilih oleh para pemilih, kalau ternyata yang dicoblos hanya suara partai, maka partai juga sudah terhitung ya suara yang dicoblos itu sebagai suara partai yang nanti akan diakumulasi ke urutan pertama, gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada mix sistem yang tidak berkaitan dengan konsep sistem proporsional terbuka murni. Jadi ini kalau cerita campuran itu pada praktiknya sudah lah, gitu ya. Jadi alasannya soal argumentasi dissenting bagi saya tidak terlalu penting betul, sebab kan dissenting dengan suara minoritas mutlak begitu, yaitu satu suara sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahkan kalau 5-4 pun kan kalau dissenting sifatnya 4 suara ya tidak perlu dipertimbangkan sebagai substansi putusan. Substansi putusan adalah suara dari hakim mayoritas gitu. Bang Ferry, tapi ada alasan seperti ini yang dikemukakan oleh Hakim Arief Hidayat yang memiliki pendapat berbeda dari 7 hakim lainnya. Ia menilai bahwa sistem pemilu proporsional 8 hakim lainnya. 4 hakim lainnya, mohon maaf, sistem pemilu proporsional terbuka harus diubah karena pelaksanaan sistemnya ternyata didasarkan pada demokrasi yang rapuh lantaran para calon legislatif bersaing tanpa etika dan menghalalkan segala cara, Bang Ferry. Argumentasi itu tidak cermat ya, karena pada dasarnya pertarungan yang tidak demokratis itu karena memang tidak terdapat demokrasi yang baik di internal partai politik. Partai politik yang harusnya berbenah ya, agar dominasi tunggal ketua umum partai itu tidak menentukan segala hal. Mestinya di internal partai tumbuh konsep bagaimana penentuan kebijakan partai itu ditentukan oleh kader-kader partai. Kita kan tidak ada formatnya di internal partai, semua ditentukan oleh ketua umum. Jadi jangan salahkan mekanisme sistem pemilunya jika demokrasi di internal partai tidak berjalan baik. Jadi pertarungan yang dianggap liar itu juga tidak sepenuhnya benar. Pertarungan yang dianggap liar itu malah justru baik karena tujuannya untuk meyakinkan pemilih siapa wakil mereka yang benar-benar layak untuk duduk di parlemen. Jadi aneh juga kalau ada partai politik khawatir dengan persaingan di internal partai dalam proses pemilu yang terbuka di mana kedaulatan rakyat dijunjung. Biasanya mereka malas bertarung ya karena memang tidak berkeinginan mendekatkan diri kepada konstituen. Jadi mestinya mereka membangun kesadaran bahwa mulai sekarang mereka betul-betul berupaya mendekatkan diri mereka kepada para pemilihnya, mendengarkan apa yang dikehendaki para pemilih. Dengan sendirinya pertarungan tidak akan brutal karena para pemilih lah yang menentukan. Kalau mereka betul-betul bekerja untuk para pemilih, mereka pasti terpilih. Nah ini kan jangan sampai kita menghadirkan konsep anggota partai yang malas dan ingin terpilih dengan cara mudah tanpa bekerja untuk kepentingan publik. Nah ini kan biasanya yang tidak ingin bekerja kepentingan publik hanya mau mendengarkan ketua umum partai, akhirnya ya merasa pertarungan ini pertarungan yang liar. Padahal tidak seperti itu. Argumentasi lain yang menurut saya tidak tepat adalah menyatakan bahwa sistem pemilihan umum dengan daftar terbuka itu sebagai sistem yang korup. Padahal seluruh sistem sebagaimana diyakini Hakim Konstitusi berpotensi korup. Siapa yang bertindak melakukan proses pemilu yang korup itu ya kader-kader partai, calon-calon anggota legislatif begitu ya, yang sebenarnya tidak punya keinginan menjalankan sistem pemilu yang bersih dan jujur itu. Harusnya kalau memang percaya diri ya
terbuka itu membangun konsep kedaulatan dan mestinya menjauhkan mereka dari politik uang. Nah, ini mereka ingin menang mudah dengan menggunakan uang, lalu menyatakan bahwa sistem pemilu terbuka itu korup. Padahal tabiat korup itu adalah tabiat para calon. Sistem apapun mereka akan korup. Hanya saja di terbuka mereka akan mencoba mengkorupsi suara rakyat, sementara di tertutup mereka mengkorupsi para elit partai yang mungkin tidak terlihat oleh publik luas tingkah laku korup dalam berpolitik itu. Ya, tapi kan sistem proporsional tertutup ini tampaknya mampu meminimalisir praktek politik uang kepada masyarakat. Misalkan kita dengar istilah kayak serangan fajar, begitu Mas? Ya, tabiat korup itu membangun tradisi politik buruk juga, serangan fajar, duha, ya, isya, sampai serangan tahajud karena ingin mempengaruhi petugas penyelenggara pemilu yang menghitung malam-malam hari, gitu ya. Nah, tabiat ini ada dalam bentuk wajah lain kalau ditertutup, misalnya uang mahar, begitu ya. Uang mahar itu terjadi antara calon dan elit partai. Ada transaksi yang jauh lebih besar, begitu ya. Hanya saja tidak melibatkan publik luas. Nah, ini sebenarnya tingkah laku korup dalam berpolitik ini tidak peduli sistem apa. Jangan salahkan sistem pemilihan umum proporsional terbuka, karena biasanya mereka menyuap rakyat, lalu kemudian menuduh sistem ini yang menyebabkan mereka menyuap. Padahal itu tingkah laku korup mereka dan para penyelenggara yang membiarkan tradisi politik korup itu terjadi di tengah masyarakat. Jadi bukan salah sistemnya sekali lagi. Bang Ferry, tapi secara argumentasi kami ingat betul Bang Ferry ini salah satu figur yang begitu khawatir kalau sistem proporsional ini berubah jadi tertutup. Bahkan kemarin waktu cuitan salah satu pakar hukum tata negara di Indrayana bocor juga kan menunjukkan gelombang penolakan besar-besaran di Republik ini. Tapi sekarang buktinya ini apakah sesuai dengan ekspektasi Bang Ferry Amsari? Ya, saya akan menyatakannya begini Mas Andro. Kalau Mahkamah Konstitusi berpanutan kepada Undang-Undang Dasar dan putusan mereka yang lalu, sudah pasti ini akan sistem proporsional terbuka. Karena secara eksplisit di pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemilu itu untuk memilih anggota DPR, DPR, DPD, dan DPRD. Maknanya memilih anggota itu ya terbuka, karena yang dicoblos itu kader partai, kan begitu ya. Ada list namanya. Sementara yang tertutup itu hanya mencoblos lambang partai. Nah, konstitusi sendiri yang menginginkan terbuka, termasuk putusan MK yang lampau, putusan 22/24 tahun 2008. Nah, kalau mereka bersandar kepada konstitusi, undang-undang dasar, dan putusan yang lama, sudah pasti ini akan terbuka. Tapi kalau mereka mengabaikan konstitusi dan putusan yang lampau dan berdiri atas konsep kehendak politik karena akan menguntungkan partai mayoritas tertentu, mereka tentu akan bisa sesuai dengan tebakan Profesor Denny Indrayana itu. Dan kalau dipakai logika-logika sederhananya ya, tebakan itu ya menurut saya wajar saja. Hanya saja memang waktu itu menurut saya agak sulit menganalogikan bahwa mahkamah sudah mengambil putusan. Karena penyampaian Prof. Denny itu di saat mahkamah baru menerima kesimpulan para pihak. Jadi bagi saya sepanjang itu konstitusional, ya itu yang terjadi. Dan hari ini MK menjalankan tugas konstitusionalnya melindungi kedaulatan rakyat di pasal 1 ayat 2, di mana rakyatlah yang menentukan siapa calonnya di parlemen, bukan elit partai politik. Baik, terima kasih Bang Denny Amsari atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat petang.